Bunda Putri Serindang Bulan, cerita rakyat Bengkulu. Di sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Lebong, Bengkulu, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan adil bernama Raja Wawang. Kerajaan ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan sungai-sungai yang mengalir jernih. Di tengah-tengah kerajaan yang makmur ini, berdirilah sebuah istana megah yang menjadi tempat tinggal Raja Wawang beserta keluarganya. Raja Wawang memiliki 7 putri yang cantik jelita, masing-masing dengan keunikan dan kecantikan yang mempesona. Namun, di antara ketujuh putri tersebut, yang paling bungsu dan paling menawan adalah Putri Serindang Bulan. Kecantikan Putri Serindang Bulan tidak hanya terkenal di seluruh kerajaan, tetapi juga sampai ke telinga pangeran-pangeran dari kerajaan lain. Mereka datang dari jauh untuk melihat kecantikan sang putri dan berharap dapat meminangnya. Putri Serindang Bulan tidak hanya cantik rupa, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Dia sering menghabiskan waktu di taman istana, merawat bunga-bunga dan berbicara dengan burung-burung yang berkicau riang. Kecintaannya pada alam dan makhluk hidup membuatnya semakin dikagumi oleh rakyat kerajaan. Namun, di balik kecantikannya yang mempesona, Putri Serindang Bulan menyimpan sebuah rahasia yang membuatnya berbeda dari saudara-saudaranya. Setiap kali seorang pangeran datang untuk melamarnya, dia akan terserang penyakit aneh yang menggerogoti tubuhnya. Penyakit ini membuat kulitnya menjadi kasar dan penuh luka, seolah-olah dia terkena kusta. Anehnya, penyakit ini akan hilang begitu saja ketika pertunangan dibatalkan. Kejadian ini membuat Raja Wawang dan keluarganya merasa cemas dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan penyakit aneh tersebut dan bagaimana cara menyembuhkannya. Kejadian ini pertama kali terjadi ketika seorang pangeran dari kerajaan tetangga datang untuk melamar Putri Serindang Bulan. Pangeran tersebut terpesona oleh kecantikan dan kelembutan hati sang putri, dan dengan penuh harapan, dia mengajukan lamaran kepada Raja Wawang. Raja Wawang, yang ingin melihat putrinya bahagia, menerima lamaran tersebut dengan sukacita. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada malam hari setelah lamaran diterima, Putri Serindang Bulan mulai merasakan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Ketika dia bangun keesokan paginya, kulitnya telah berubah menjadi kasar dan penuh luka. Raja Wawang dan keluarganya sangat terkejut melihat kondisi Putri Serindang Bulan. Mereka segera memanggil tabib istana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tabib istana memeriksa Putri Serindang Bulan dengan cermat, tetapi dia tidak dapat menemukan penyebab penyakit tersebut. Dia hanya bisa memberikan ramuan untuk meredakan rasa sakit yang dialami sang putri. Meskipun demikian, penyakit itu tidak kunjung sembuh. Akhirnya, pangeran yang melamar Putri Serindang Bulan memutuskan untuk membatalkan pertunangan karena tidak ingin melihat sang putri menderita lebih lama. Ajaibnya, begitu pertunangan dibatalkan, penyakit Putri Serindang Bulan hilang begitu saja. Kulitnya kembali mulus dan cantik seperti sedia kala. Kejadian ini membuat Raja Wawang dan keluarganya merasa bingung dan cemas. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan penyakit aneh tersebut dan bagaimana cara menyembuhkannya. Setelah beberapa waktu, seorang pangeran tampan dari kerajaan seberang lainnya datang dengan iring-iringan besar. Dia membawa emas, permata, dan kain sutra sebagai tanda cintanya kepada Putri Serindang Bulan. Pangeran tersebut sangat terpesona oleh kecantikan dan kelembutan hati sang putri. Dengan penuh harapan, dia mengajukan lamaran kepada Raja Wawang. Raja Wawang, yang ingin melihat putrinya bahagia, menerima lamaran tersebut dengan sukacita. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada malam hari setelah lamaran diterima, Putri Serindang Bulan mulai merasakan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Ketika dia bangun keesokan paginya, kulitnya telah berubah menjadi kasar dan penuh luka, seolah-olah dia terkena kusta. Raja Wawang dan keluarganya sangat terkejut melihat kondisi Putri Serindang Bulan. Mereka segera memanggil tabib istana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tabib istana memeriksa Putri Serindang Bulan dengan cermat, tetapi dia tidak dapat menemukan penyebab penyakit tersebut. Dia hanya bisa memberikan ramuan untuk meredakan rasa sakit yang dialami sang putri. Meskipun demikian, penyakit itu tidak kunjung sembuh. Akhirnya,
Pangeran yang melamar Putri Serindang Bulan memutuskan untuk membatalkan pertunangan karena tidak ingin melihat sang putri menderita lebih lama. Ajaibnya, begitu pertunangan dibatalkan, penyakit Putri Serindang Bulan hilang begitu saja. Kulitnya kembali mulus dan cantik seperti sedia kala. Kejadian ini membuat Raja Wawang dan keluarganya merasa bingung dan cemas. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan penyakit aneh tersebut dan bagaimana cara menyembuhkannya. Kejadian serupa terus berulang sebanyak 9 kali. Setiap kali seorang pangeran datang untuk melamar, Putri Serindang Bulan akan jatuh sakit dan pertunangan harus dibatalkan. Hal ini membuat saudara-saudaranya merasa malu dan menganggap Putri Serindang Bulan sebagai aib bagi keluarga kerajaan. Mereka mulai berbisik-bisik di belakangnya, menyebarkan gosip bahwa Putri Serindang Bulan membawa kutukan yang membuatnya tidak bisa menikah. Meskipun demikian, Putri Serindang Bulan tetap tabah dan menerima cobaan ini dengan lapang dada. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan menemukan jawaban atas misteri yang menyelimutinya. Dia terus menjalani hari-harinya dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, membantu rakyatnya dan menjaga keindahan taman istana. Suatu ketika, saudara-saudaranya, yang merasa tidak tahan lagi dengan situasi ini, akhirnya memutuskan untuk mengasingkan Putri Serindang Bulan ke hutan belantara. Mereka berharap dengan mengasingkan sang putri, kutukan tersebut akan hilang dan keluarga kerajaan bisa kembali hidup tenang tanpa rasa malu. Keputusan ini diambil dengan berat hati, terutama oleh Ki Karangnio, salah satu saudara yang sangat menyayangi Putri Serindang Bulan. Ki Karangnio adalah saudara yang paling dekat dengan Putri Serindang Bulan. Dia selalu melindungi dan merawat adiknya dengan penuh kasih sayang. Ketika saudara-saudaranya memerintahkan untuk mengasingkan Putri Serindang Bulan, hati Ki Karangnio terasa hancur. Dia tidak ingin melakukan hal ini, tetapi dia tidak bisa menolak perintah saudara-saudaranya. Dengan hati yang berat, Ki Karangnio memulai perjalanan ke hutan bersama Putri Serindang Bulan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan semak belukar yang lebat. Cahaya matahari yang menembus celah-celah dedaunan menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di tanah, seolah-olah hutan itu hidup dan mengamati setiap langkah mereka. Sepanjang perjalanan, Ki Karangnio terus memikirkan cara untuk menyelamatkan adiknya. Dia tidak ingin Putri Serindang Bulan hidup sendirian di hutan belantara yang penuh dengan bahaya. Namun, dia juga tidak bisa melawan keputusan saudara-saudaranya. Dia merasa terjebak dalam dilema yang sulit antara cinta dan kewajiban. Putri Serindang Bulan, meskipun hatinya sedih, tetap menunjukkan ketabahan dan keberanian. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari cobaan yang harus dihadapinya. Dengan senyum yang lembut, dia mencoba menghibur Ki Karangnio, mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dan bahwa dia percaya pada takdir yang telah ditentukan untuknya. Mereka berjalan melewati sungai-sungai kecil yang mengalir jernih, mendaki bukit-bukit yang curam, dan menembus hutan yang semakin lebat. Di sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan berbagai makhluk hutan, seperti burung-burung yang berkicau riang, rusa-rusa yang berlari lincah, dan monyet-monyet yang bergelantungan di dahan pohon. Putri Serindang Bulan merasa terhibur oleh keindahan alam yang mengelilinginya, meskipun hatinya masih terasa berat. Ketika mereka sampai di pinggiran sungai yang lebar, Ki Karangnio memutuskan untuk berhenti sejenak. Dia membuat sebuah rakit dari bambu dan daun-daun yang ada di sekitar. Setelah rakit selesai dibuat, Ki Karangnio mempersiapkan Putri Serindang Bulan untuk naik ke atasnya. Dia memberikan bekal makanan dan air, serta beberapa barang yang mungkin dibutuhkan oleh sang putri selama perjalanan. Dengan penuh kasih sayang, dia memeluk adiknya untuk terakhir kalinya, merasakan kehangatan dan kelembutan yang selalu dia rindukan. "Adikku, aku berdoa agar kau selamat dan menemukan tempat yang aman untuk hidup," kata Ki Karangnio dengan suara yang bergetar. "Ingatlah bahwa kau selalu ada di hatiku, dan aku akan selalu mendoakanmu." Putri Serindang Bulan membalas pelukan kakaknya dengan erat. "Aku akan baik-baik saja, Kak. Terima kasih atas segala kasih sayang dan perlindunganmu. Aku percaya bahwa ini adalah bagian dari takdirku, dan aku akan menghadapi segala rintangan dengan keberanian dan kebijaksanaan." Dengan air mata yang mengalir di pipinya,
Ki Karangnio melepaskan pelukan adiknya dan membantu Putri Serindang Bulan naik ke atas rakit. Dia mendorong rakit itu perlahan-lahan ke tengah sungai, membiarkan arus membawa Putri Serindang Bulan pergi. Dengan hati yang hancur, dia melihat rakit yang membawa adiknya semakin menjauh, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Putri Serindang Bulan duduk di atas rakit, memandang ke arah hutan yang semakin menjauh. Dia merasakan angin sepo-sepo yang menyentuh wajahnya, seolah-olah memberikan semangat dan kekuatan. Meskipun hatinya sedih, dia tetap bertekad untuk menghadapi segala cobaan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Setelah dihanyutkan di sungai oleh Ki Karangnio, Putri Serindang Bulan mengikuti arus yang membawanya jauh dari hutan belantara. Rakit bambu yang dinaikinya meluncur perlahan di atas air yang tenang, sementara Putri Serindang Bulan duduk dengan tenang, memandang ke arah langit yang cerah. Meskipun hatinya penuh dengan kesedihan karena harus berpisah dengan kakaknya, dia tetap berusaha untuk tetap tabah dan kuat. Hari demi hari berlalu, dan Putri Serindang Bulan terus mengikuti arus sungai yang membawanya semakin jauh. Dia menghadapi berbagai tantangan di sepanjang perjalanan, seperti hujan deras yang mengguyur dan angin kencang yang mengguncang rakitnya. Namun, dengan keberanian dan ketabahannya, dia berhasil melewati semua rintangan tersebut. Suatu hari, ketika matahari mulai terbenam di ufuk barat, Putri Serindang Bulan melihat sebuah pulau kecil di kejauhan. Pulau itu dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun dan pantai berpasir putih yang indah. Dengan penuh harapan, dia mengarahkan rakitnya menuju pulau tersebut. Setelah beberapa saat, rakitnya akhirnya terdampar di tepi pantai Pulau Pegat. Putri Serindang Bulan turun dari rakit dan menginjakkan kakinya di pasir yang lembut. Dia merasa lega dan bersyukur telah menemukan tempat yang aman untuk beristirahat. Meskipun jauh dari keluarganya, dia merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk memulai hidup baru. Dengan tekad yang kuat, dia mulai menjelajahi pulau tersebut. Di Pulau Pegat, Putri Serindang Bulan hidup sendiri dan belajar untuk bertahan hidup. Dia menemukan sumber air bersih di tengah hutan dan memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya untuk makanan dan obat-obatan. Dia juga membangun sebuah pondok sederhana dari kayu dan daun-daun untuk tempat berlindung. Meskipun hidup sendirian, Putri Serindang Bulan tetap menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi segala tantangan. Selama tinggal di Pulau Pegat, Putri Serindang Bulan bertemu dengan berbagai makhluk hutan yang menjadi teman-temannya. Dia berbicara dengan burung-burung yang berkicau riang, bermain dengan rusa-rusa yang lincah, dan merawat tanaman-tanaman yang tumbuh subur di sekitarnya. Kehidupan di pulau tersebut mengajarkan Putri Serindang Bulan tentang pentingnya kebijaksanaan dan kasih sayang terhadap alam dan makhluk hidup. Suatu hari, setelah sekian lama hidup menyendiri, nasib baik mempertemukannya dengan Raja Indrapura, pemimpin negeri Setia Barat, yang kebetulan sedang berburu di pulau tersebut. Raja Indrapura, seorang raja yang bijaksana dan penuh kasih, merasa tersentuh mendengar kisah Putri Serindang Bulan. Dia terkesan dengan ketabahan dan keberanian sang putri dalam menghadapi cobaan hidup. Dengan hati yang penuh kasih, Raja Indrapura memutuskan untuk membawa Putri Serindang Bulan ke istananya dan mempersuntingnya sebagai permaisuri. Kabar pernikahan Putri Serindang Bulan dengan Raja Indrapura segera menyebar hingga ke kerajaan Lebong. Saudara-saudaranya yang lain terkejut mendengar kabar tersebut. Mereka merasa marah kepada Ki Karangnio karena dianggap berbohong dan tidak melakukan apa yang mereka suruh. Namun, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena adik bungsunya akan menjadi permaisuri dari Raja Indrapura. Akhirnya, Ki Karangnio bersama saudaranya yang lain berangkat ke negeri Setia Barat untuk menghadiri pernikahan tersebut. Di luar dugaan, Putri Serindang Bulan justru menyambut saudaranya tersebut tanpa menaruh dendam sedikitpun. Dia menerima mereka dengan hati yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan, Putri Serindang Bulan dan Raja Indrapura menghadiahkan banyak harta kepada para saudaranya untuk dibawa kembali ke Lebong. Ki Karangnio pun bahagia dengan pertemuannya kembali dengan adik yang disayanginya tersebut. Dia merasa lega dan bersyukur bahwa Putri Serindang Bulan telah menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Ki Karangnio juga berpesan kepada Putri Serindang Bulan untuk memilih penerus tahta kerajaan Lebong dari kedua anaknya, yakni Ki Pati dan Ki Pandan, ketika dirinya wafat.
Nantinya, Putri Serindang Bulan memilih Ki Pandan sebagai pemimpin di Kerajaan Lebong selepas Ki Karangnio wafat. Keputusan ini diambil dengan bijaksana, dan Ki Pandan memimpin kerajaan dengan adil dan penuh kasih sayang. Berkat kisahnya tersebut, sosok Putri Serindang Bulan dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan menjadi contoh teladan bagi masyarakat Bengkulu. Legenda tentang Putri Serindang Bulan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Keberanian, ketabahan, dan kebijaksanaannya dalam menghadapi cobaan hidup menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik kisah kehidupan.